Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa ya, permulaan ini jadi yang online, salam kenal dari kita satu media, mungkin baru satu yang masuk, mungkin nanti bisa menyusul ya. Salam kenal dari saya Syafiq Rosad. Kebetulan saya yang dari awal mendirikan satu media ini, jadi urusan mengenai perancangan, hardware, mengenai software juga kebetulan saya yang megang sementara. Nah, kebetulan yang online ini juga ada, yang offline juga. Ini kalau pengen lihat orangnya, pengen diomong delok kira ya. Nah, mungkin ini sertanya jadi biar tahu aja, berarti ada yang online, ada yang offline gitu. Maksud dan tujuan kita sebenarnya pengen sharing ilmu mengenai elektronika, khususnya yang di sini nanti kita khususkan di jadwal waktu sholat, karena kita produksinya jadwal waktu sholat. Di sini yang kebetulan yang ikut itu anak PKL, terus anak magang, terus anak apa gitu, anak orang lah, anggap aja orang karyawan yang belum istilahnya ini gitu. Nah, sebenarnya kegiatan ini sebenarnya dulu itu sering, setiap berapa bulan sekali, 5 bulan atau 4 bulanan kita sering seperti ini. Kadang-kadang kita sama orang yang luar. Daripada hari ini karena kita pandemi juga, di samping itu kalau ada orang yang dari luar kota mau ke sini juga kayaknya kurang efektif lah, harus kita menyiapkan penginapan terus apa-apa, nah jadinya ribet. Apalagi waktunya tidak cukup, cuma 1 hari 2 hari. Akhirnya ya dibikin bikin online seperti inilah, kayak orang sekolahan gitu loh. Nah terus apa? Aji Bang, apa ya? Aku ngenteni Aji asli. Pengen berdebat dengan Aji gitu. Oke. Sebelumnya perkenalkan dengan saya namanya Syafiq Rosad. Terus ngerti ya, lo yang PKL belum paham ya. Syafiq Rosad. Mungkin yang PKL anak pengasih itu nggak kenal ya, karena kita itu terlalu apa ya, istilahnya bersembunyi gitu loh, nggak pernah dipublikasikan, emang seperti itu. Makanya anak dari SMK itu nggak pada tahu, emang benar seperti itu. Di samping itu ya kita sebenarnya orang yang apa ya, pendiam, bersembunyi, dan itu sih. Jadi terus kalau yang anak muda ini kebetulan kan magang, walaupun kayaknya udah ngambil mata kuliah rekayasa, tapi kayaknya belum sedetail ini. Apalagi yang ini lulusan SMK, apalagi yang tahu otomotif, apalagi yang selama ini ngerakit, apalagi ini gitu loh. Nah, maksudnya di sini kita akan bahas lebih detail, lebih yang dari kulit-kulitnya, kita akan detail-detail. Maksudnya adalah untuk jenengan itu yang ini bisa merakit, apalagi bisa servis, nanti jadi yang keliling itu bukan saya sama Linda Dok menolong. Nah, yang magang itu bisa juga nanti bisa dilanjutkan ke perancangan, itu yang PKL-an ya nggak tahu nanti ibaratnya jenengan mau diapain ya terserah ya, pokoknya nanti semoga ilmu ini nanti bermanfaat di telat manajer. Oke, kita nanti di sini kita akan lebih, nanti kita yang akan dipelajari semua, mudah-mudahan kita bisa terlaksana semua. Jadi materi-materi yang akan kita pelajari sebenarnya nanti dari dasar
Kenapa maksudnya saya lebih cenderung ke dasar atau ke konsep, biar kita kalau kita mengulik membongkarnya itu dengan mudah atau lebih cepat kita memutuskan sesuatu hal. Jadi dalam misal ada sebuah kerusakan seperti ini, kendalanya seperti ini, oh seperti ini, konsepnya seperti ini. Seandainya kan ketemu dengan bentuknya yang lain, bentuknya yang beda-beda, itu kita bisa menganalisanya. Jadi kita lebih cenderung ke konsep dan lebih cenderung ke arsitekturnya. Maksudnya arsitektur itu seperti cara kerjanya, dari cara perilakunya, cara kita mengolahnya gitu. Jadi lebih ke dasar-dasar. Jadi kalau teori mungkin saya nggak terlalu sampaikan. Mungkin teori itu bisa jenengan semua bisa pelajari sendiri di internet banyak. Jadi yang penting di sini adalah sebuah prinsip komponen ini seperti apa cara kerjanya, terus dia bisa digabungkan kok menjadi sebuah sistem. Jadi yang paling pertama nanti kita akan pelajari mengenai konsep. Di sini konsep. Nah, di sini nanti kita akan mengulik konsep dasar listrik. Mungkin kita tahu ya, listrik tahu semua. Listrik itu ya kayak gitu. Listrik itu untuk seandainya elektronik ya ditancapkan elektronik udah nyala gitu. Tapi secara dasarnya biar kita bisa menganalisa, misal ini adaptornya jenisnya seperti ini, perilakunya seperti apa, andaikan kayak gini itu apa bagaimana. Paling enggak yang paling jelas yang pengalaman Aji, mungkin walaupun Aji aja pengalaman udah berpuluh tahun, membedakan antara arus dan tegangan itu yang jadi masalah. Padahal kalau di satu ini seringnya saya kan menekankan arus, bukan tegangan ya. Nah, itulah yang jadi kadang-kadang prinsip-prinsip itu yang menjadi salah kaprah, menjadikan kita itu untuk analisa itu jadinya lama gitu. Prinsipnya pokoknya tegangannya segini, kalau turun segini berarti nggak bisa bekerja, harus disamakan. Itu sebenarnya nggak seperti itu. Jadi ada toleransi tegangan, ada toleransi perlakuan yang nggak bisa ditoleransi, itu malah arusnya. Itu yang bisa ini. Makanya kita nanti ini mengulik mengenai konsep dasar listrik, terus bagaimana nanti konsep gelombangnya, terus nanti lebih dasar dari adaptor lah, anggap saja bikin adaptor. Mungkin Aji biasa seperti kui adaptor, tapi adaptor seperti apa ya nanti ini. Nah, yang kedua adalah nanti kita akan bahas mengenai arsitektur. Pertama arsitektur mungkin jenengan sing biasa tiap hari itu ngerakit itu bloknya ini kontrol ya, terus display segmen, terus IC-nya dipasang, tukang masangi. Nah, itu maksudnya kan cuma jenengan kan cuma tahu ya masang gitu. Nggak tahu cara kerjanya. Seandainya nanti ada perubahan sedikit, nanti akan jadikan bingung toh. Makanya sing selalu sing nenek rusak langsung dineknya dari kayak yang gitu terus. Dengan tahu cara kerjanya dengan bisa ini sendiri. Nah, terus yang selanjutnya adalah nanti kita cenderung ke bahas karena arsitekturnya ini sistemnya jadwal waktu sholat digital itu sistem digital, ada prosesornya nanti. Prosesornya nanti basisnya dengan apa, misal nanti ada juga yang mungkin mikroprosesor, ada mikrokontrol. Mungkin mikrokontrolnya kalau di selama kita di satu media itu memakai mikrokontrolnya jenisnya yang ini MCS 51, terus yang baru-baru ini memakai ISP8266. Mungkin yang lainnya juga ada yang dengan mikroprosesor lainnya. Nah, dengan seperti ini nanti kita tahu arsitekturnya, cara kerjanya. Nah, ya kalau MCS 51 mungkin sebagai awalan ini yang dulu kita produksi itu tahun 2015-an ke bawah lah. Tapi kalau sekarang itu dengan ISP 8266. Nanti kita ulik ini apa itu MCS 51, apakah itu ESP 8266. Tapi di sini hanya menerangkan mengenai sebetulnya hardware, perilakunya, cara kerjanya, terus
kita memodifikasinya, ISMCS 51, terus bagaimana, harus ada dia bisa bekerja itu bagaimana, nah itu. Tapi terus terang kalau software udah era beda lagi. Mungkin softwarenya nanti orang-orang yang dari kampus gitu mungkin mulai dari olah-olah softwarenya. Tapi kalau bikin software jelas otomatis dia itu harus menguasai juga hardwarenya dulu. Biar tahu karakteristiknya seperti ini. Nah, permasalahan lagi juga nanti kita coba akan menguliknya di modul real time clock. Ini yang sering kita RTC. Dengan RTC gitu, yang ada baterainya gitu. Ini adalah sumbernya untuk data-data waktu, misal jam, menit, detik, dan nanti juga ada memorinya di sini. Terus ada lagi kita nanti bahas lagi juga EEPROM. EEPROM ini memori, sebuah memori. Ini fungsinya sebagai awal. EEPROM ini biasanya untuk menyimpan sebuah jadwalnya. Jadwal ini untuk disimpan, mungkin diambil dari website atau dari sumber lain, terus diketik menjadi database, terus habis setelah database dimasukkan ke dalam memori. Memori ini biar pakainya EEPROM. Itu jadi kalau dalam arsitektur jadwal sholat itu ada dua. Jadi mau disimpan database itu mau disimpan di memori atau cara perhitungannya itu disimpan di apa istilahnya di rumusnya disimpan di mikrokontrolnya. Mungkin ini pada masuk tapi nggak tahu ya. Oh iya. Oke. Soalnya harus pakai admin. Cingnya kerjanya Pak. Oke. Oke ya, sampai situ EEPROM. Setelah itu kita nanti modul suara. Modul suara ini untuk menggantikan misal kita ingin memodifikasi atau kita mengisi dari suaranya yang bunyi toet-toet atau bunyi tilawah. Nah, nanti disinilah fungsinya di modul suara itu. Nanti memakai apa sebenarnya banyak jenis. Jenisnya ini apa seperti ini. Jadi kita nanti nggak bingung seandainya ketemu DF seperti ini, ketemu modul suara yang pakai memori seperti ini. Jadi kita nggak bingung. Kita nanti dan yang penting adalah nanti di sini karena kita urusannya dengan jadwal sholat adalah penampilnya. Penampilnya nanti segmen sama mana ya? TV. TV kayaknya bebek. Nah, hampir full software. Ini ya, nanti 7 segmen mengenai cara mendalikannya, seandainya terjadi apa-apa itu bagaimana melakukannya. Kita nanti terus atau direct Putus, Pak. hubungan langsung gitu. Putus ya. Kayaknya jam 8 ini. Oke. Setelah itu kalau kita sudah mengenal bentuknya segmen, bentuk segmen. Terus bagaimana kita mengendalikannya? Seven segmen itu kita kendalikan secara langsung atau dengan shift register. Shift register itu dengan tahu 7 kayak IC 7455 ya, 595. Nah, itu salah satu shift register. Sebenarnya banyak shift register seperti 74 dari TTL itu 74595 atau entah ada lagi juga 40 berapa gitu. Tapi nanti kita kayaknya shift registernya lebih konsentrasi ke yang 74 HC595. Kita ulik kaki dia fungsinya apa untuk mengontrol segmen seperti itu. Trik untuk kita
apa ya istilahnya untuk Dot, dot. itu si putus-putus ya. Ya, ya, Pak. Oke. Di sini ada rekamannya putus-putus. Nanti Oke. Nanti yang putus-putus mungkin nanti ada rekamannya juga kayaknya nanti tak kirimkan nanti. Putus-putus mungkin nanti ada rekamannya juga kayaknya nanti tak kirimkan. Oke, setelah itu kita dot matrix. Setelah itu kita lainnya displaynya. Selain itu segmen, selain itu segmen, terus ada running tag. Mungkin running tag lebih cenderung running tag. Mungkin running tag lebih cenderung. Mungkin di sini ada 12 pertemuan apa 13 pertemuan. Kita akan mengenai konsep dasar rangkaian listrik. Ini kita masuk ke konsep dasar rangkaian listrik. Sebelum saya mulai, ada pertanyaan sampai ini. Bagaimana? Aji ada pertanyaan, Ci? Listrik, long PLN, Ihya, Dion, ini sana ya. Oke. Konsep sekarang kita masuk ke materi hari ini di konsep dasar rangkaian listrik. Bentar, sahabat. Konsep dasar rangkaian listrik. Ini referensi, tapi ini sebenarnya sini salah satu materi di kampus. Tapi saya tak pilih-pilih aja yang masuk buat kita pelajari biar lebih terarah, langsung masuk ke intinya saja. Atau enggak usah ini, oke. Enggak, listrik itu ada berapa jenis? Ada enggak? Ada listrik. Oke, AC/DC, terus sifatnya. Kalau listrik sebenarnya itu ada dua. Ada listrik statis. Terus dia itu kan biasanya saling gitu loh. Nah, itu namanya listrik statis atau merkinding, merkinding. Nah, itu sebenarnya itu listrik statis. Nah, itu sebenarnya listrik statis, cuma dia itu listrik statis itu tidak bisa bergerak. Listrik statis itu nggak bisa bergerak. Dia itu cuma diam aja, cuma di situ itu dong gitu. Nah, maka kalau listrik statis itu kita tidak bisa mengolahnya atau tidak bisa untuk merangkai sebuah rangkaian elektronik itu nggak bisa. Nah, gitu. Nah, itu yang langsung saja sebenarnya yang kita pakai, yang di atau elektronik itu pakai itu adalah listrik dinamis. Ini sebuah listrik dengan analogikan seperti air. Sebuah air seperti air. Nah, kalau listrik statis itu dianggap saja itu air yang dibekukan. Air yang dibekukan. Maksud, yang dinamis itu air yang mencair. Maksudnya seperti itu.
beku, berarti listrik statis itu air yang dibekukan. Seandainya kita bentuknya, kalau saya gambarkan gini, ini. Misal sebuah listrik kita punya ember, misal gini. Ember, terus di sini itu ada paralon. Dia itu seandainya itu kan listrik statis, dia itu beku ya, berarti bulat-bulat, kotak-kotak kayak gini. Berarti kan posisi dia itu lubangnya segini, otomatis dia itu nggak bisa masuk dong, nggak bisa mengalir. Seandainya dia itu di sini dikasih kincir air, berarti otomatis ini tidak bisa bergerak karena dia diam terus di situ. Beda lagi kalau listrik statis, listrik dinamis. Seandainya kan kita posisikan ini ember, dia itu cair di sini, terus di sini ada sebuah air yang mengalir, terus di sini ada kincir air, otomatis dia akan ikut bergerak, gitu loh. Seandainya itu mengalir. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan sebagai komponen-komponen. Jadi kalau anggap saja ember itu sebagai power supply-nya atau baterai, terus ini adalah komponen-komponen yang lain-lainnya. Itu. Ini harus konfirmasi izin. Jadi itu. Jadi kalau listrik statis itu tidak bisa diapa-apain karena dia itu beku. Dinamis itu dia itu cair. Makanya kalau listrik ini bergerak, bisa bergerak atau mengalir. Dan listrik yang seperti dari PLN, listrik dari baterai itu bentuknya adalah listrik dinamis. Listrik dinamis. Oke, ini nggak usah. Nah, listrik dinamis ini yang nanti dimanfaatkan untuk mengalirkan sebuah rangkaian listrik. Jadi sebuah rangkaian elektronik sebenarnya itu merekayasa merekayasa bentuk-bentuk dari aliran sebuah listrik atau bentuk-bentuk dari aliran sebuah pergerakan air. Jadi seandainya kita kelihatan nggak ya? Seandainya kita pengen sebuah tampilan sebuah ini air, ini mau ini diapain, ini kincir, setelah itu airnya mau diapain, terus diapain lagi. Nah, ini sebenarnya sebuah rangkaian listrik ini seperti ini, memanfaatkan dari sebuah aliran, dia menuju dari atas ke bawah. Jadi sebenarnya elektronika itu hampir kalau kita menganalogikan bahwa dia itu seperti air. Seandainya kita air kan mungkin bisa dilihat, oh dia mengalir, tapi kalau listrik itu nggak bisa dilihat gitu. Nah, listrik itu listrik itu jenisnya itu ada listrik bolak-balik. Tahu nggak listrik bolak-balik? Tukang PLN. Haji. Apa Ji? AC itu apa Ji? Tahu nggak listrik AC itu apa? Mohon maaf, ini mungkin yang ada yang di sini mungkin ada yang dari guru SMK juga. Mungkin kalau saya itu menerangkan itu bukan ke teorinya tapi ke logika saja. Jadi konsepnya aja, cara kerjanya. Kalau mungkin deskripsi jenengan bisa mendeskripsikan sendiri. Yang penting kita tahu cara kerjanya dia seperti ini, berarti kita perlakuannya seperti apa gitu. Jadi ya tidak deskripsi misal AC itu adalah ini itu bukan. Apa Ji? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke. AC itu kan alternating current. Alternating current itu kalau saya gambarkan ini seperti ini. Oke. Kalau alternating current jadi kalau listrik AC dia itu biasanya digambarkan dalam bentuk sinyal yang
kadang ke kanan, kadang ke bawah atas, kadang ke bawah. Nah, kalau digambarkan seperti ini, alternating current, dia itu yang di atas itu sama saja dengan plus, yang di bawah itu sama saja dengan min. Itu ya. Jadi kalau kadang-kadang dia posisinya, kalau PLN kita kan biasanya 220 volt. Berarti dia itu di sini digambarkan dengan 220 volt di sini. Berarti di sini dalam plus seperti ini, terus sininya adalah 0, terus yang di sini adalah min 220 volt. Gitu. Nah, kenapa dia itu kadang-kadang di atas, kadang-kadang dibalik, di bawah? Dengan melihat seperti ini, kita bisa lihat kalau ini kan kalau dalam teorinya itu bisa sama saja dengan namanya periode. Periode, hasil periode itu akan menjadi sebuah frekuensi akhirnya menjadi Hertz. Frekuensi satuannya kan Hertz, no? Frekuensi satuannya Hertz gitu. Jadi dengan melihat ini, biasanya listrik itu kalau tertulis itu di adaptor, dia tertulis apa saja? Tegangan 220 volt, terus satunya lagi apa? Frekuensinya kan 50 Hz toh. Biasanya tertulis kayak gitu. Biasanya tertulis di adaptor itu 220 volt, terus ininya 50 Hz. Biasanya tertulis gitu. Kenapa ini AC itu dia seperti itu, dia itu kadang di atas, kadang di bawah. Dia itu untuk memanfaatkan bahwa dia itu mendistribusikan sebuah listrik yang tidak, tenaganya itu tidak hilang. Contohnya saya ambil contoh analogisanya seperti ini. Ano tali lainnya. Oke, saya pengen menganalogikannya tali gini. Misal saya gini, misal sebuah tali, saya tenaganya itu setinggi ini. Seandainya kan saya diam, posisi ini posisi tali dia itu langsung lambreh ke bawah, gitu ya, diam. Kalau posisi diam, tapi kalau saya padahal pengen mendistribusikan tenaga saya yang di atas itu sampai sana, caranya gimana? Tidak dipenteng orang. Caranya adalah kita diginikan kayak gini loh. Jadi kayak kalau naik fitness kayak mana ya? Nah, kayak gini kan. Jadi dia itu bergelombang terus, bergelombang. Nah, dengan cara bergelombang ini makanya tenaganya dia itu bisa mendistribusikan tenaganya semakin jauh. Tidak pendek gitu loh. Jadinya makanya kalau AC ini digunakan untuk mendistribusikan dari tenaga listriknya yang biar tidak hilang di jalan. Nah, kenapa jadinya seperti ini bergelombang? Dengan bergelombang itu dia itu akan tahan dengan noise, tahan dengan drone mungkin, dengan gangguan-gangguan lainnya, dan dia itu tahan juga dengan GGA rugi-rugi tegangan. Nah itu. Nah, dengan seperti itu cara menggapit-gapitkan. Nah, menggapit-gapitnya itu secepat apa? Nah, itulah periode frekuensi. Nah, kalau seandainya kita tahu frekuensi 50 Hz, di sini kan misal di sini kan 50 Hz. Nah, kalau satu frekuensi, bayangkan saja, satu frekuensi itu sama saja dengan 1 detik. Berarti di sini itu ini dari sini ke sini, dari sini periodenya 1 detik. 1 detik. Berarti 1 detik itu sama saja dengan seperti ini ya. Tek itu 1 detik. Seandainya kan setengah detik, berarti dia itu lebih cepat. Berarti setengah Hz. Gitu. Semakin ketemu lagi semakin cepat berarti frekuensinya semakin tinggi. 2 Hz misal, maaf, 1 Hz seperti ini, 2 Hz seperti ini, 3 Hz seperti ini, sampai nanti 50 Hz. Berarti 50 Hz kan berarti cepat banget toh. Berarti cara ngibetnya berarti frekuensinya cepat. Makanya jangan kalau setelah rasanya ketarik atau Nah, pada saat kita di atas,
pada saat posisi kita di sini itu ketarik, tapi posisi di sini kita bisa lepas. Gitu loh. Pada saat posisi dia itu kan kadang berarti plus min ya tak? Nah pada saat plus kita ketarik, pada saat dia itu keluar, pada saat min dia kita bisa masih kesempatan untuk melepasnya. Jadinya makanya naik kesetrum listrik AC masih ada kemungkinan kita bisa lepas. Karena kadang-kadang min pada saat min kita bisa melepasnya. Gitu. Nah, cuma makanya kalau kesetrum kan rasanya ger gitu. Nah, gernya itu frekuensi ger gitu. Makanya kecepatan frekuensinya pengen ngerti kecepatan 50 Hz itu ya jajal megang setrume. Ayo apa ngono. Gitu. Oke. Itu tadi ya sifatnya dari AC. Terus sifat AC. Nah, kenapa yang bisa nyetrum itu sebenarnya cuma AC aja apa DC aja? DC kan juga bisa nyetrum. Yang bedakan adalah tegangannya, Pak. Seandainya kan kita megang AC kok cuma 50 volt ya. 50 volt berarti kan orang kerasa di badan kita. Sebenarnya walaupun 5 volt apa 10 volt AC juga kita nggak terasa. Tapi mulai dari 50, 70, nah itu mulai kita merasakan di tubuh kita. Jadi walaupun AC atau DC itu sama saja bisa kesetrum kita. Oke ya, itu sifat dari AC. Jadi dia arus yang bolak-balik. Makanya kalau ngelihat semua nanti semua dalam praktek itu arus apa? AC. AC diukur semini 50, berarti 50 volt. Berarti kita masih berani bisa megangnya. Tapi kalau mungkin 100 lebih, mungkin kita ya aja nyekel enggak setrum. Ini sifat AC. Nah, kalau DC itu kebalikannya, dia itu direct current. Atau kalau saya gambarkan seperti ini. Kalau saya gambarkan itu dalam bentuknya dia itu direct current, berarti dia lurus. Ini lurus. Berarti posisinya dia itu ini cuma plus saja, ini sini min, ini nol. Berarti dia plus saja. Berarti tegangannya misal yang ada di sini ada 220 volt misal. Berarti dia terus plus terus. Tidak seperti AC. Kalau AC kan kadang plus, kadang min. Plus min. Kalau DC dia itu terus plus semua. Jadi kalau kita kesetrum dengan tegangan yang sama tinggi, berarti kayaknya wassalam. Tapi urung tahu tuh, nggak ada, jarang banget karena kita nganggapnya yang sering kesetrum AC. Padahal kalau DC itu kan bisa nyetrum, cuma kita nggak pernah ketemu dengan yang namanya DC yang tingginya lebih dari 100 volt, mungkin jarang. Mungkin kalau power ampli itu paling tinggi piro? Maksudnya DC ini ya paling 45-50 ke bawah toh. Tapi nenek di seandainya setrum DC itu taruh di mulut kayak yang ini ya jelas langsung kerasa. langsung kerasa buat kita. Nah, cuma DC itu pokoknya dia itu lurus full plus terus, tidak ada minnya. Oke. Itu sifatnya bisa membedakan ya AC sama DC-nya. Wah. Oke, itu AC, ini DC. Oke. Nah, sifat dari listrik ini anggap saja seperti tadi air ya. Anggap saja seperti air. Ini contohnya ini, misal ini ada tandon air, pokoknya tandon air di atas, terus ada yang di bawah, terus ini ada pipa, maka dia itu akan mengalir. Bagian ini dia itu anggap saja seperti bagian plusnya. Nah, yang di bawah ini sama saja dengan minnya. Berarti otomatis air yang di atas ini akan mengalir dari atas ke bawah. Ini berarti dia itu akan mengalir dari plus ke min. Ini.
Nah, cuma ini tidak ada beban, kalau ini adalah beban. Tuh. Kalau saya menganalogikan, seandainya lampu ini sama saja dengan seandainya ini putaran ini di sini kita kasih kincir air. Kasih kincir air, otomatis dia itu akan bergerak terus. Berarti airnya kan tidak hilang. Sebenarnya dia itu masih menuju ke minnya. Itu. Makanya kalau sini tidak ada hubungannya sama sekali, otomatis kan airnya ini ketutup, berarti kan otomatis ini tidak ada pergerakan. Itu ya. Seandainya kan sini putus, berarti tidak ada pergerakan dari listriknya dari sini ke sini. Tapi kalau kita hubungkan seperti ini, berarti airnya tetap ke bawah, akhirnya dia itu kincirnya itu akan tetap berjalan. Gitu. Makanya kalau secara bodohnya lampu LED itu bisa berjalan, bisa nyala, itu sebenarnya sebuah pemanasan elemen. Elemen seandainya dipanaskan terus dengan panas yang terus sebenarnya kan nggak kuat kabelnya, tapi panaskan terus dia itu memerah, tenaganya dia ionnya dia itu langsung ke luar, tapi dia itu pakai hampa bohlamnya. Seandainya itu berarti kan kebalikan ditambah terus, akhirnya dia itu menyalakan sebuah cahaya. Itu makanya sebenarnya itu jadi merekayasa dari aliran. Itu ya, elektronika pasti seperti itu, memanfaatkan aliran. Bayangkan saja dengan seperti air saja. Oke, itu sifatnya. Berarti dia itu mengalir dari plus ke min. Satuan pengukuran, oke, bisa membedakan antara sekarang tegangan sama arus. Ini yang jadi masalah. Anggap saja tegangan itu seperti ya air lagi, tak bayangan air lagi. Anggap saja sebuah tegangan itu seperti ini pipa. Ini pipa. Berarti pipa itu media besarnya. Itu sama saja, saya anggap sama saja dengan tegangannya. Nah, air yang mengalir itu namanya berarti arusnya. Atau kalau dalam listrik itu akan jadi I, ampere ya. Nah, ini tegangan kalau di ini akan jadi volt. Berarti sebuah pipa besarnya segini. Berarti sebenarnya kemampuan dari pipa itu mengalirkan air, berarti dia walaupun tekanannya itu besar, tetap dia kemampuannya segini mengalirnya. Berarti tegangannya cuma segini, dia bisa mampunya arusnya ya segini gitu loh. Gitu. Jadi tegangan itu sebuah rumahnya, nah arusnya itu adalah sebuah aliran listriknya. Nah, makanya kalau kenapa kita tegangannya dia itu misal minta 5 volt, kok dikasih 10 volt, berarti otomatis dengan tenaga yang sama bisa arusnya itu mengalirnya dengan deras, terlalu deras, akhirnya akan menjadikan komponen elektroniknya mati. Makanya dengan seperti ini ada 5 volt, ada dengan 5 volt ini berarti segini pipanya, berarti itu nanti memaksimalkan arusnya mengalir segini tok gitu. Itu fungsinya gitu. Jadi dengan itu kita analogikannya seperti itu. Arus dengan arus, seandainya dia itu ada tekanan, terus di bagian sini itu ada misal kincir lagi. Bagian sini ada kincir. Seandainya arusnya itu mampu deras, maka dia itu akan semakin cepat. Tapi seandainya arus itu dia itu lembek, dia itu akan semakin caranya lamban. Jadi yang mengakibatkan misal contohnya lampu itu semakin terang itu adalah arusnya. Walaupun tegangannya misal di sini ini arusnya misal ada lampu 5. Ini arusnya 1 ampere, ini 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 6 ampere. Mungkin yang paling terang adalah yang 5 ampere daripada yang 1 ampere. Itu analogikannya. Jadi kita nggak secara pastinya nggak seperti itu. Aslinya kan nggak nyampe 5 ampere. Harusnya kalau LED kan cuma 25 mA. Tapi
Anggap saja seperti itu dulu. Jadi kalau dari 1 ampere dengan 5 ampere, mungkin yang paling terang adalah 5 ampere. Jadi semakin terang, semakin terang, semakin terang. Gitu. Jadi arus itu akan bersifat tergantung dari bebannya. Oke ya. Jadi arus itu, jadi yang penting adalah tegangan itu adalah rumahnya, arus itu adalah isinya yang mengalir. Oke, nah itu tadi mengenai sifat-sifat dari listrik. Sekarang kita konsentrasi mulai ke dalam penyearah gelombang. Nah, tahu ini kan adaptor. Adaptor kan jenisnya kan macam-macam. Ini adaptor, ini apa? Switching ya. Ini power supply buat CPU mungkin. Kita nggak bahas semuanya, tapi kita yang penting ada prinsipnya dari semua ini. Prinsip dari konsepnya dari power supply atau penyearah gelombang. Oke, biar saya sambil duduk. Oke, kita akan bahas mengenai itu. Pertama, sebuah rangkaian elektronik, dia itu rata-rata mintanya apa? Listriknya apa? AC atau DC? Oke, tahu DC. Berarti DC dia itu bentuk sinyalnya adalah seperti ini. Gitu ya. Oke, bentuknya seperti ini. Berarti dia itu lurus. Nah, terus sumber listrik kita dari PLN. PLN itu adalah AC. AC dia itu bentuknya gelombang. Nah, permasalahannya di sini adalah bagaimana cara mengkonversi dari sinyalnya sinus ini menjadi direct ini. Alternatif dari mau bergelombang menjadi lurus. Padahal ini tegangannya misal di sini adalah 220 volt. Sedangkan yang elektronik kita yang sering pakai itu berapa? 5 volt. 5 volt. Berarti ini 220 volt, ini 5 volt. Pertama, berarti apa? Langkah untuk bisa mengkonversikannya. Untuk bisa mengkonversikannya itu dengan cara memakai prinsipnya dulu. Prinsipnya adalah memakai transformator. Trafo bentuknya seperti ini. Oke, bentuknya seperti ini. Fungsi trafo kan buat di sini ada step up, step down atau step down-nya. Berarti dia itu bisa meninggikan tegangan dan bisa menurunkan tegangan. Gitu. Jadi ini sumbernya ini dari PLN 220. Nah, sampai sini pengen menurunkan berapa? Misal di sini anggap saja ini sudah dapat kalau di adaptor rata-rata kira 6 volt, 8 volt, 9 berapa? Kira ya, Ci? Ya wes 12, 5 orang no. Rata-rata trafo itu kadang-kadang 9, 6 ya. 9 misal 9 aja. 9 volt. Oke. Di titik ini cuma menurunkan tegangan, belum merubah dari sinyalnya. Di sini masih posisi dia itu adalah posisinya masih kayak gini. Cuma tegangannya kalau di sini ada 220 volt, kalau ini sudah menjadi 9. Nah, kalau kita pegang kan suaranya nyetrum. Ya kan? Sudah nggak nyetrum kalau pegang di posisi ini. Nah, dengan seperti itu masih ada ini. Padahal kita masih PR-nya adalah bikin ini. Nah, makanya itu ada sebuah penyearah gelombang namanya. Ini dioda. Nah, dioda itu kita analogikannya seperti kalau yang belum tahu ya. Ngerti lah dioda gue. Dioda itu seperti seandainya lem.
Kalau saya gambarkan di sini, gambarkan ini. Terus ini. Kelihatan nggak? Kelihatan enggak ya? Ini sebuah pipa. Ini ada penutup klem lah, klep lah ya. Klep terus ini ada pelnya. Kelihatan kan? Semoga kelihatan yang di. Nah, terus kalau kita alirkan air ke sini, otomatis dia itu akan membuka, ya toh? Membuka ke sini. Nah, tapi kalau seandainya arusnya mulai dari sini, otomatis dia itu akan mengunci. Berarti dia itu nggak bisa melewati ke sini. Gitu. Jadi makanya kalau dioda itu sifatnya itu hanya mengalirkan arus tegangan maju saja, arus maju atau plusnya yang ada di belakangnya. Jadi kalau ini adalah kalau di sini dia itu seperti ini ditampilkannya dia itu seperti di sini plus kalau kesininya juga masih plus gitu. Dengan di titik ini mencapai ini dia itu akan jadi tegangannya itu akan menjadi kayak gini posisinya itu. Jadi sinyalnya akan jadi setengah gelombang. Jadi yang di plus ini diteruskan, yang min ini tidak diteruskan. Yang min ini adalah dia itu posisinya di bawahnya ini tidak dibolehkan keluar. Jadi setengah gelombang jadinya gitu. Bentuk dioda kalau yang belum paham, ini dioda ini seperti ini. Yang di tak browsing. Dioda rectifier. Oke. Nah, ini bentuk diodanya. Dioda ini seperti sing biasa. Nah, ini bentuk dioda. Bentuk dioda. Yang ini, yang putih ini, bagian ini biasanya dia itu untuk tanda panahnya. Kalau di sini itu tanda panahnya. Nah, ini kalau digambarkan berarti dia itu seperti ini. Komponennya kan begini. Ini yang belum tahu. Biasanya ini komponennya, terus ini ada putih-putihnya. Nah, ini pokoknya posisi kayak gini. Tidak kelihatan, Pak. Jadi kalau kebalik, otomatis kebalik. Pokoknya sifatnya seperti ini. Berarti tidak bisa mengalir tegangan dan arusnya. Jadi tidak boleh kebalik dari pemasangannya. Itu dioda. Terus sampai sini oke ya. Nah, sampai sini itu kita belum mendapatkan yang arus yang mulus, baru masih bergelombang. Otomatis kalau seperti ini, kalau kita tancapkan ke LED posisi ini, titik ini kita tancapkan ke LED, dia itu akan berkedip sesuai dengan frekuensinya 50 Hz tadi. Dia pasti akan berkedip seandainya ditaruh di LED. Mesti ada berkedip karena dia itu masih ada plus-plusnya di sini gitu. Posisi ini, makanya dia agar kita itu bisa lebih stabil lagi, ditaruhlah sebuah filter yaitu memakai elko kapasitor. Elko namanya elko ya kapasitor lah, anggap saja kapasitor. Jadi kapasitor itu seperti sebuah analogikannya adalah sebuah ember yang bisa kadang-kadang kalau ember dia itu ditaruh air, kadang-kadang dia itu terisi, kalau sudah penuh dia itu akan membuangnya. Gitu. Saya analogikannya tak gambar seperti ini aja. Di sini, misal ini ember, kita taruh air di sini, mancur, dia itu terisi. Setelah terisi, dia itu akan meluber kan? Berarti dia itu akan memuntahkan dari isinya.
Tuh. Sifat dari elko dia itu seperti itu. Kadang dia pada waktu tertentu dia itu terisi, pada waktu tertentu dia itu langsung memuntahkannya. Dengan cara seperti ini, maka dia itu bisa dimanfaatkan sebagai filter. Hanya kalau sampai sini, titik ini, maka gelombangnya akan menjadi lebih kayak gini. Gitu. Jadi yang ini, bagian ini, bagian ini akan seperti ini. Terus bagian yang kosong, dia itu akan seperti ini. Terus bagian ini, dia itu akan seperti ini. Jadi terisi, pada saat dia itu terisi karena air, waktu tertentu dia itu memuntahkan. Berarti pada saat posisinya di sini dia terisi. Setelah itu dia itu mau turun, dimuntahkan isinya. Makanya dia itu akan mengisi. Setelah itu mengisi lagi di sini. Makanya dia itu akan menjadi gelombangnya seperti ini. Tuh. Itu sifatnya, makanya ini biasanya dianggap seperti namanya ini filter penyaring. Ini namanya rectifier atau ya juga ini namanya juga trafo, pakai trafo atau penurun tegangan. Sampai sini kita sudah mendapatkan elko yang digunakan itu sebenarnya ada perhitungan lebih detail lagi. Biar yang cocok itu apa, tapi di sini kita nggak bahas itu, kita bahasnya langsung itu pakai elko aja. Elko-nya jenisnya apa? Biasanya orang itu menggunakan seperti ini pesannya. Misal kalau biasanya kalau nilainya ini adalah seperti 4.700 mikrofarad atau berapa atau 1.000 atau 100 gitu. Kapasitasnya tergantung dari sebenarnya sih ada rumusnya sendiri, tapi rata-rata orangnya kelipatan itu 470 atau 470.000 atau berapa gitu. Nah, ini biasanya tertulis kalau kapasitor tertulis di bawah belakangnya itu adalah voltnya 16 volt atau 25 volt atau apa. Nah, itu sebenarnya kapasitas kemampuan dia untuk diterapkan. Misal di sini kita menggunakan 9 volt. Di sini menggunakan 9 volt. Oke, di sini otomatis harus di atasnya. Kalau bisa itu lebih 2 kali lipatnya. Berarti kalau 9 volt kelipatannya adalah 18. Kita carilah yang 25 volt atau yang lebih atasnya lagi. Itu. Nah, kalau dioda ini juga satuannya seandainya kita menggunakan trafo berapa ampere, misal ini 1 ampere. Paling enggak ini harus di atasnya, jangan ngepas. Karena 1 ampere dia itu maksimalnya. Kalau di sini posisi arusnya adalah dia kemampuannya kan seperti tadi paralonnya seperti itu, kemampuan dia maksimalnya ya cuma 1 ampere, itu sudah panas banget. Otomatis kalau dipaksakan itu akan jadi tidak awet atau sering rusak. Makanya kalau bisa itu di atasnya, kalau sini 1 ampere, trafonya 1 ampere, berarti posisinya di sini adalah 2 ampere atau lebih gitu. Kalau pengen lebih mahal lagi, lebih awet lagi ya 5 ampere nggak masalah gitu. Pokoknya yang penting adalah di atasnya dari kemampuan trafo maksimalnya gitu. Oke ya, dioda. Makanya kalau 9 volt di sini posisinya masih AC, posisi di sini sudah posisi titik ini 9 volt sudah mulai masuk ke DC. Sudah ambil ke DC. Sampai sini ada pertanyaan sebelum tak lanjutkan? Monggo yang online juga monggo kalau ada pertanyaan. Pertanyaan. Lanjut. Apa Ci? Terus ini. Apa? Nanti warnanya beda ini cocok. Ini wali-wali. Warna aku Saya mau tanya Mas. Nggih, monggo. Itu kan ada lambang dioda. Nggih. Segitiga sama garis. Nggih. Yang
Plus sama minus yang mana? Oh, gitu. Iya. Posisi. Ini hampir seperti yang ada Mas di Vino, atas. sabar dulu ya. Mas Vino besok yang sebelah sini ya, yang Minal Musyrikin ya. Ya, terima kasih. Bisa mute nggak? Nah, besok saya 5 sampai 6. Bisa mute nggak? Itu Mbak Jihan sudah, Jihan silakan Jihan. Kita nggak bisa ngontrol ya. Makan gelas Oke. Jihan. Ini kan lambang ini. Ini hampir seperti seandainya arus itu dari sini posisinya. Ini tanda panah toh. Berarti arusnya ini, berarti arus kan dari misalnya ini katanya ini plus, ini min. Berarti dia itu kan ke sini toh. Berarti sini adalah plusnya. Berarti ini harus plusnya, sumbernya. Anggap aja ini sumbernya. Berarti ini adalah ke minnya atau ini min atau ke bebannya. Gitu. Oke. Warnanya cuma dia itu ditampilkan di sini biasanya bergaris-garis. Ya, terus Apa? Iya. Garis plus Ini plus maksudnya ya kayak ini kayak ini kan nggak bisa kelepeng nggak orang iso AJP ilmu titen. Oke ya. Oke. Paham? Oke ya. Jangan ya wes dipelajari kita. Sudah dipelajari toh SMA. Nah, mau udah pernah bikin belum? Kayak gini. Udah pernah bikin belum? Belum pernah praktek ya. Oke, gitu. Oke ya, sampai sini kita sudah dapat DC. Cuma permasalahannya kalau ini kita hubungkan ke sesuatu beban, adaptor ini sesuatu beban yang dia sensitif, dia sangat sensitif, otomatis dia itu tidak bisa bekerja secara mungkin, dia itu bermasalah, terganggu. Karena seperti anggap saja seandainya saya punya sumber yang misal kita mau wudhu aja, mau wudhu airnya dikopiak-kopiak, mesti kita akan mengikutinya kan kopiak-kopiak, berarti koclak. Nah gitu, makanya seperti itu. Seandainya kan ini DC ini sampai sini sudah dimasukkan ke yang sensitif, mungkin ampli, radio, pasti dia itu akan dengung karena masih ada AC-nya yang masuk kecil waktu rectifier ini kan posisi ini, walaupun seperti ini itu masih dari gereng. Atau kalau ini sensitif nanti sistem digital kita, maksudnya IC-nya sensitif, itu dianggap itu sebuah komunikasi data. Jadi kadang-kadang seharusnya yang sensitif itu misal contohnya shift register untuk mengendalikan segmen ya. Kan dene kan makanya kita sering permasalahannya itu berkedip toh. Nah itu karena banyak rectifier ini gelombang-gelombang ininya yang enggak pasti. Tuh, makanya itu permasalahannya itu. Makanya kita butuhlah sebuah yang lebih stabil lagi, yaitu biasanya menggunakan regulator. Di sini pakai regulator tegangan. Regulator. Oke. Regulator ini ada beberapa jenis. Ada yang langsung kalau yang regulator itu sebenarnya memakai sebuah rangkaian. Tapi kalau semakin berkembangnya zaman sekarang sudah bentuk dalam bentuk chip ya, IC. Dia itu seperti contohnya langsung saja ke merek ya. Langsung ke merek misal 78 0 berapa, 78 berapa, 78 79 aja juga 79 berapa aja juga yang kira 2117 juga yang apa ini bawah kan LM Green lupa saya LM berapa itu salah satunya ini aja yang apa itu salah satunya 7805 ini misal 780 berapa 78 ini posisi dia itu artinya adalah
bahwa IC ini ada IC regulator. Terus di belakangnya itu adalah berapa volt tegangan yang akan dikeluarkan. Kan karena di sini semakin 9 volt, padahal kita membutuhkan adalah 5 volt. Berarti di sini harus keluarnya 5 volt. Dengan otomatis dengan seperti itu, yang dipakai adalah 7805. Seandainya kan outputnya ini pengennya 12 volt, ini harus 7812. Itu berarti 7812. Tapi ingat, harus di atasnya inputnya itu harus di atasnya dari outputnya. Ini kan 5 volt, berarti 9 volt masih bisa. Misal sini mintanya 12 volt, berarti harusnya di sini sekitar 16 voltan. Itu paling yang harus di atasnya. Kalau sama itu nanti nggak bisa bekerja. Bisa bekerja tapi nanti di bawahnya 5 volt atau 12 volt. Makanya harus di atasnya. Nah, ingat yang harus diingat itu yang ilmu Titan gini. IC 7805 itu menurut datasheet, wis tahu maca datasheet ya? Arus yang bisa lewat itu berapa? Itu yang harus diingat. Arus yang bisa lewat, kalau ini saya tak carikan ya, biar paham. 78 biar bisa 7805 datasheet. Nanti ben bisa membaca datasheet. Untuk dataset. Oke, di sini tertulis output current, output arus sampai 1,5. Oke ya, 1,5. Berarti kalau datanya di sini lah. Wis nang dhuwur bae lah, output current up sampai 1,5. Oke, ini menurut datasheet 1,5 ampere. Berarti dengan seperti itu arus yang boleh lewat bebannya itu adalah jangan lebih dari 1,5. Bisa 1,5 tapi mungkin dalam waktu 5 detik koit. Gitu loh. Atau 1 menit langsung koit gitu. Harus kalau bisa paling aman itu 40%-nya. Berarti misal 1 ampere paling maksimal jangan lebih 500 miliampere. Gitu ya. Kalau ini kan 1,5 ampere itu Sliben asli. Ini pabrikannya di ST. Ya oke. Ini terlalu bagus, mungkin barang-barang bagus gitu. Tapi kan yang namanya kalau kita beli komponen kan KW ya nih. Oke, KW nomor 1, KW nomor 2, KW nomor 3, 4, 5 dan seterusnya. Terlalu banyak KW-nya. Makanya anggap saja IC regulator 7805 itu anggap saja rata-rata itu 1 ampere. 1 ampere. Nah, 1 ampere itu kalau saya gambarkan ini seperti ini. Regulator ini IC regulator. Ini kaki, ini outputnya, inputnya. Input. Arus yang mengalir itu jangan sampai lebih dari ini kemampuan ampere 1 ampere. Jangan sampai lebih dari 1 ampere. Yaitu paling enggak 500 miliampere lah. 500 miliampere kita nggak perlu pendingin. Ya mungkin sama saja seandainya dia itu di run terus pasti perlu pendingin. Seandainya dia itu masih runnya hanya 100 miliampere kita nggak perlu pendingin. Apalagi di atasnya 500 misal 600 700 kita udah mulai pendingin. Tapi kalau di run benar-benar 1 ampere pasti cuma 1 menit atau 2 menit itu mati. Dengan sama tegangannya sama. Jangan sampai kalau bisa itu 40%-nya dari kemampuan maksimalnya. Dengan seperti itu barangnya nanti bisa awet, terus tidak bermasalah juga. Dan kita nggak ribet-ribet dalam arti pendingin, terus yang lainnya nggak. Oke ya, itu tegangan itu sama saja sama ini, tapi artinya arusnya yang harus dilewati itu gitu. Gimana cara tahu
kenapa ini saya memakai ini arusnya berapa? Ya makanya itu seandainya kan ini inputnya, input, ini output, ini ada beban apa ya? Motor lah. Ini motor. Dia kita lihat spesifikasinya, dia pengennya motornya di itu berapa ampere, misal di itu 7 anggap saja di itu 900 miliampere. Berarti jangan sampai dihubungkan ke sini. Boleh sih boleh, tapi jelas tidak tahan lama. Gitu. Nah, untuk bisa melihat ini berapa arusnya, ini 900 miliampere. Kita bisa dipotong dari sini, dari bagian ini ke sini, kita lihat dengan ampere meter. Ini ampere meternya ini. Nah, dengan seperti ini kita tahu berapa arusnya yang digunakan. Makanya selama ini nang satu orang ono sing mempraktekkan kuwi makanya. Berarti tinggal colok-colok ya, karena sudah bentuknya udah jadi. Tinggal colok-colok gitu. Makanya itu, makanya biasanya kalau saya itu sebelum saya ngerancang itu harusnya berapa dulu, terus nanti saya berani komponen yang mana yang bisa diletakkan, tidak asal comot-comot. Jadi saya lebih cenderung ke tak ini dulu, tak ukur dulu, terus saya berani ke komponen yang mana. Jadi lihat kondisinya. Jadi gitu, seandainya kan pengen mengganti, misal ini regulator, misal tadinya 7805, kok mati lagi, oke, kita tutup dulu ini, terus kita ukur di sini. Boleh di sini, boleh di posisi ini ya boleh kita ukur. Sebelum di input atau di outputnya, kita potong dulu, terus kita ukur. Posisinya itu ya. Jangan asal kita comot, kita ini 5 ampere, padahal bebannya itu mintanya misal lebih dari itu. Kita taruh misal yang di tujuannya, biasanya orang kan lihat ini komponen seperti ini dia mintanya 5 volt. 5 volt, terus dia itu mintanya 5 ampere misalnya. Bebannya ya, ini komponen apalah display misal ini. Sedangkan trafonya ini cuma 1 ampere, terus regulatornya cuma 1 ampere. Ya bayangkan ya, nggak mungkin dia itu bisa memenuhi ini. Padahal sumbernya airnya itu harus lebih dari beban itu. Dan otomatis kabel-kabel yang dipakai atau paralel yang dipakai ya sesuai dengan itu. Jadi 5 volt semuanya gitu. Jadi kalau 7805 itu sifatnya itu hanya bisa dilalui 1 ampere maksimal dan paling maksimal. Oke, kalau regulator ini bentuknya ya, regulator ini bentuknya ini seperti ini. Ada yang ini bentuk kemasan, ada yang model kayak gini, IC. Oke, ini pakai ini. Ada yang seperti ini, kalau SMD seperti ini, atau yang jengkolan, kata orang jengkolan. Jadi bentuknya itu dari bentuk kemasannya. Yang jelas adalah serinya. Gitu. Oke, sampai sini regulator ini. Oh iya, ininya ya, maksudnya kakinya mungkin kakinya yang pasti adalah tak tulis di sini. Bahwa kalau regulator ini bentuknya seperti ini. Kalau misal yang deep ya, berarti yang tengah itu adalah minnya atau ground atau min lah. Ini adalah inputnya, terus bagian ini adalah outputnya. Ini tertulis 7805. Posisinya. Sampai titik ini kita sudah bisa mendapatkan tegangan seperti yang kita harapkan seperti ini, 5 volt, dan arusnya kalau segini 1 ampere, di sini trafonya 1 ampere, terus ini nanti cuma hanya di bawahnya 1 ampere yang boleh dilewatkan. Gitu.
Otomatis di sini sebenarnya sebuah prinsip konversi dari PLN ke ke DC ini, ke DC itu ada, pertama adalah penurun tegangannya atau trafo, ada rectifier, terus setelah itu filter, dan yang terakhir adalah regulator. Regulator ini. Walaupun kita melihat ini bentuk adaptor yang paling sederhana, walaupun kita lihat seperti ini bentuknya, ada AC, AC matic seperti ini atau seperti ini, prinsipnya itu hampir semuanya itu sama. Ada penurun tegangannya, ada filternya, ada penyearah gelombangnya, terus ada regulatornya. Cuma bentuknya itu lebih rumit lagi atau lebih kompleks lagi gitu. Yang paling sederhana ya bentuknya ini, paling sederhana. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Apa? Bingung? Nggak bisa. Jam 9.13. Oke, ada pertanyaan? Ora? Bingung? Wis paham kabeh iki. Ini sepele. Kalau ada pertanyaan. Wah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin pertemuan kali ini saya tutup sampai di sini. Mungkin besok kita lanjutkan ke apa ya? Mulai ke arsitektur dari jadwal sholat. Mulai dari jadwal sholat nanti paling saya lebih cenderung ke rancangan dari satu media. Nanti ada dua jenis, ada yang memakai rumus, ada yang tidak memakai rumus. Itu bagaimana? Terus nanti lebih mengulik ke dalemannya. Setelah itu baru kita ngulik setiap komponen-komponennya. Mungkin pertemuan kali ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.